Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tasya Ramadanti dari mahasiswa PGMI IAIN Pontianak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua mengenai bermain di rumah teman. Nah, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Di sini ada 3 orang sedang bermain. Nah, apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Nah, selanjutnya yaitu ayo mencoba. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada Udin dan teman-temannya. Nah, peragakanlah gerakan seperti gambar di atas. Lakukanlah permainan lingkaran simpai. Di sini kita bisa lihat ada 3 orang anak dan 2 orang anak sedang bermain lingkaran simpai. Selanjutnya itu ayo kita berdiskusi. Nah, diskusikanlah bersama temanmu. Pertanyaan pertama yaitu apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Yang kedua, benda apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam memetik jambu? Yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, yang terakhir yaitu bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, kalian jawab dan diskusikanlah bersama teman-teman kalian. Nah, selanjutnya itu kita ayo membaca. Nah, dengarkanlah ya temanmu membaca teks berikut. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Lanjut, ayo menulis. Nah, tulislah jawabanmu dari pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk benda padat? Yang kedua, bagaimana sih ukuran benda padat itu? Yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Yang keempat, yaitu bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Yang kelima, apa simpulanmu? Nah, nanti kalian jawab kesimpulannya dari yang telah kalian baca di atas tadi. Nah, selanjutnya yaitu ayo mengamati. Nah, amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Di sini nomor, nama benda, benda padat dan bukan benda padat. Nah, di sini yang pertama yaitu kursi. Kursi termasuk benda padat atau bukan padat? Nah, kalau benda padat kita centang ke benda padatnya. Yang kedua, meja. Nah, di sini meja itu termasuk benda padat, maka kita centang ke benda padat. Selanjutnya minyak. Yang keempat, vas bunga. Yang kelima, televisi. Yang keenam, air putih. Yang ketujuh, piring. Yang kedelapan, gelas. Yang kesembilan, sendok. Yang ke-10, penggaris. Nah, nanti kalian centang aja yang mana termasuk benda padat dan bukan benda padat. Nah, selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Nah, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Beni? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman?
Nah, diskusikanlah bersama temanmu menggunakan tabel berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada 6 kolom. Pertama ada sikap yang menunjukkan mematuhi, ada yang sikap tidak menunjukkan mematuhi aturan. Pertama yaitu memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, itu termasuk sikap apa? Sikap mematuhi atau tidak mematuhi. Nanti kalian centang aja dan silang untuk yang tidak mematuhi. Berikutnya ada mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Kemudian lalu ada tidak mengambil barang sembarangan. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang terakhir yaitu ayo bermain peran. Nah, peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Berikanlah tanggapan terhadap penampilan temanmu. Nah, nanti sini kita maju 1 atau 2 orang. Nah, di sini percakapannya ada Benny dan Lani. Nah, kita mulai saja ya anak-anak. Di sini ada Benny. Benny berkata, "Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa?" Kemudian Lani menjawab, "Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku." Benny menjawab, "Lebih baik langsung tanya saja ke Udin." Lani menjawab, "Oh iya ya, Udin." Lani memanggil Udin. Kemudian datanglah Udin. Udin berkata, "Iya Lani, ada apa?" Kemudian Lani berkata, "Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku." Kemudian Udin menjawab, "Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah." Kemudian Lani menjawab, "Wah, terima kasih banyak Udin." Nah, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Nah, anak-anak pasti akan paham dengan yang di atas. Nanti baca 3 orang anak maju ke depan dan membacakan teks percakapan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.